kembali dengan Ustazah Indra pada pertemuan IPA pada hari ini. Tak lupa bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa berjumpa kembali tanpa halangan suatu apa. Anak-anakku solih-solihah semuanya, untuk hari ini kita akan menyambung materi dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem, kalau hari ini kita akan membahas tentang hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan ditambah dengan rantai-rantai makanan. Anak-anakku solih-solihah semuanya, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya diberi kelancaran dalam jalannya pembelajaran hari ini. Ayo semuanya, diangkat tangannya, kemudian kepala ditundukkan dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi apa yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku solih-solihah semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini biasa disebut dengan simbiosis atau hubungan timbal balik ya. Ada 3 macam anak-anak. Yang pertama adalah hubungan atau simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis komensalisme dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, apa sajakah pengertian dari masing-masing simbiosis tersebut? Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, hubungan ini terjadi jika dua-duanya mendapat keuntungan. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga. Mengapa dia menguntungkan, saling menguntungkan? Kupu-kupu menghisap madu dari bunga. Kemudian bunga pun juga ikut terbantu dalam proses menyerbukan oleh kupu-kupu. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, contoh kerbau dengan burung. Apa keuntungannya yang didapat? Kerbau merasa lebih enak karena kutu-kutu yang di badannya diambil oleh burung, sedangkan burung mendapatkan makanan yang terdapat pada badan kerbau tersebut. Jadi dua-duanya saling diuntungkan. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini terjadi jika salah satu pihak dirugikan dan yang satunya diuntungkan. Nah, apa contohnya dari hubungan ini atau simbiosis ini? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, benar sekali. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah benalu yang menempel di pohon inang. Apa itu benalu, Ustazah? Coba kalian amati di sekeliling kalian, seperti pohon mangga, ada pohon rambutan. Biasanya ada tanaman yang menempel erat pada batangnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan benalu. Nah, benalu tersebut menghisap makanan dari pohon inangnya. Itu. Nah, akhirnya jika benalu itu tidak dibuang atau tidak dibersihkan akan mengganggu proses pertumbuhan dari pohon inangnya. Contoh yang lain lagi. Adanya tali putri. Tali putri pada tumbuhan semak pagar. Nah, tali putri itu seperti tali, dia membelit-belit pada tanaman inangnya, yang itu juga akan mengganggu pada proses pertumbuhan tumbuhan inang. Gitu ya untuk simbiosis parasitisme. Tadi benalu dengan tanaman inang. Kemudian yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa simbiosis komensalisme? Simbiosis ini adalah terjadi jika salah satu pihak merasa diuntungkan
dan yang satunya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Nah, apa itu? Coba kalian perhatikan baik-baik, siapa yang bisa menjawab? Mungkin ada jawaban yang dari mas-mas atau mbak-mbak. Ya, benar sekali. Karena dengan 3 simbiosis tersebut ada kesulitan? Semoga tidak ya. Mudah memahaminya jika kalian juga tertib untuk membaca buku modulnya. Anak-anakku, solih-solihah semuanya, materi yang berikutnya adalah tentang rantai-rantai makanan. Seperti yang dibahas kemarin tentang ekosistem, bahwa ekosistem adalah suatu sistem di mana di situ terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada rantai-rantai makanan ini akan terjadi proses makan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya yang saling membutuhkan. Kita beri contoh seperti ini. Rantai makanan yang akan Ustazah jadikan contoh di sini yang sering kita lihat adalah tanaman padi. Tanaman padi ini disebut dengan produsen, ya. Kenapa dia disebut dengan produsen? Karena tanaman ini menghasilkan makanan sendiri, ya. Jadi melalui proses fotosintesis tanaman padi ini berperan menghasilkan makanan sehingga disebut dengan produsen. Satu-satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri adalah tanaman hijau. Kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Pengurai. Tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, dan pengurai. Anak-anakku, coba kalian perhatikan. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Proses ini disebut dengan satu rantai makanan. Jadi proses makan dimakan sampai kepada decomposer atau pengurai. Coba perhatikan. Ustazah akan bertanya kepada kalian. Jika salah satu dari komponen-komponen ini hilang atau musnah, apa yang terjadi? Nah, coba kalian bayangkan, jika tikusnya habis, apa yang terjadi? Nah, mungkin padinya Ustazah yang akan semakin banyak karena tidak ada yang memakan lagi. Boleh? Ada lagi mungkin? Ya, ularnya lama-lama akan punah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang akan dimakan karena tikus sudah punah. Itu ya anak-anakku, sehingga rantai-rantai makanan ini selalu saling berhubungan. Ada yang bertanya mungkin, Ustazah, bagaimana jika yang makan padi tidak hanya tikus, langsung padi dimakan oleh burung, kemudian burung dimakan oleh, ini ada burung dimakan, ini burung kecil ya nak ya, burung kecil kemudian dimakan oleh burung yang lebih besar lagi, bisakah? Bisa. Nah, jaring-jaring rantai-rantai yang seperti ini bisa disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi membentuk seperti jaring. Ya, jadi di alam yang luas ini Allah menciptakan alam yang begitu luas, itu kita bisa banyak mengambil hikmahnya. Ada hubungan saling ketergantungan, satu saling membutuhkan dan yang lainnya. Inilah Allah sudah menciptakan dengan begitu indahnya. Anak-anakku, solih-solihah semuanya, rasanya ini dulu ya yang Ustazah bisa paparkan tentang simbiosis, juga tentang rantai-rantai makanan, jaring-jaring makanan. Semoga kalian bisa lebih memahami. Untuk lebih lanjutnya, kalian nanti bisa mengikuti game lagi. Silahkan nanti dibuka linknya, nanti Ustazah akan share linknya. Kalian bisa bermain game yang nanti di situ kalian bisa menambah wawasan tentang simbiosis dan juga rantai-rantai makanan.
Bagaimana? Sudah cukup ya? Sudah paham ya? Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kebenaran hanya dari Allah. Jika ada kesalahan itu dari Ustazah semata. Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.